ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Oke, teman-teman. Jadi kita akan membahas kembali yaitu tentang cerita-cerita khurafat. Jadi ini ada oknum Habib lagi ya teman-teman ya. Oknum Habib ini bebas bercerita. Kenapa sih ya? Kalau sudah bernama Habib itu selalu bercerita tentang khurafat-khurafat. Bahkan Habib tersebut itu mengatakan Habib itu memiliki satu buah siwak. Namun siwak ini adalah singgahsananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siwak yang dimiliki itu bisa menjadi jembatan sirat. Aneh-aneh ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Jika sudah berkaitan dengan Habib, pasti mereka akan bebas untuk bercerita. Dan apa yang disampaikan itu tidak ada dalilnya. Itu hanya omong kosong doang. Memang siwak itu ya, kita ini menggunakan siwak itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau Habib ini mengatakan siwak aneh ini bisa itu, bisa anu, bisa apa, itu harus mendatangkan dalil ya. Jangan ngomong doang, datangkan dalilnya. Adakah riwayatnya siwak antum itu bisa ini dan bisa itu? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak perkataan Habib tersebut. Wallahi siwak kanan ya, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek di masa jengkal. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Kenapa ya teman-teman ya? Banyak oknum Habib ini kalau berceramah pasti isinya dongeng. Bahwa ini siwak aneh, bisa ini, bisa itu. Bahkan mungkin ntar lagi surban aneh ini. Surban yang gede gitu ya. Allah Akbar ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan Habib tersebut itu, bahwa siwaknya itu bisa ini dan bisa itu dan lain-lain. Bahkan siwaknya itu bisa menjadi jembatan sirat. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi ini tidak benar ya. Namun kalau siwak ini adalah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu baru benar. Tapi kalau ini dan itu bisa apa deh, itu tidak benar. Jadi memang sudah banyak yang cerdas ya sekarang kaum muslimin ini tentang ceramah-ceramah Habib ya, ceramah-ceramah ngibul dan tidak benar. Bahkan Habib tersebut itu berani wallahi ya, bersumpah atas nama Allah. Ini berat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya MUI ini harus meninjau ceramah yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib ini. Dan akhir-akhir ini memang banyak ceramah-ceramah yang tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang hadir di tempat Habib tersebut itu memang sudah terdoktrin dan percaya. Ini sangat miris sekali ya, kalau diteruskan ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Dan bahkan siwak tersebut akan dijadikan jimat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu dalam rangka mengutarakan manfaat siwak dan memotivasi umat untuk melakukannya, yaitu untuk bersiwak. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Rabb. Hadis surat Ahmad dan lainnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkan dan disunnahkan bersiwak kapan saja, malam maupun siang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya dengan nyata betapa perhatiannya beliau dengan bersiwak. Kemudian ini ada hadis ya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya dengan apakah Rasulullah SAW memulai bila beliau memasuki rumah. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ketika memasuki rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan siwak. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian bersiwak juga biasa dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjaga dari bangun, sebab tidur menyebabkan terjadinya perubahan bau mulut akibat keluarnya uap dari lambung. Ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau Habib tersebut ingin menyampaikan tentang manfaat, tentang disunahkannya bersiwak, silahkan ya, silahkan datangkan dalilnya, jelaskan ini dalilnya bersiwak, ini dalilnya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang siwak aneh ini bisa ini dan itu ya. Nanti ujung-ujungnya malah menjual siwak. Allahu Akbar. Coba deh ya, kalau berceramah tentang siwak ya, itu kasih tahu para jamaah itu tentang hadis bersiwak. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur di malam hari lalu bangun kecuali bersiwak. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur di malam hari lalu beliau bangun kecuali bersiwak. Ya. Kemudian ini dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, bila bangun tidur di malam hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, hadis bersiwak itu banyak ya, bahkan sampai ada 5 lebih ya hadis bersiwak itu ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu tidaklah tidur kecuali siwak ada di sisi kepala beliau. Ketika bangun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak terlebih dahulu. Hadis ini hasan ya. Kemudian hadis ini menunjukkan perhatian besar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bersiwak. Beliau meletakkannya di dekat kepala saat tidur dan bersiwak menjadi hal pertama yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika bangun tidur. Ini potret perhatian Rasulullah SAW dengan siwak di luar waktu-waktu ibadah seperti wudhu, salat, dan membaca Al-Quran. Patutlah kiranya seorang muslim itu menaruh perhatian dengan aktivitas yaitu sunnah ini, yaitu bersiwak. Sebab ia tidak hanya memperoleh manfaat kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut saja, akan tetapi ia pun meraih kebaikan lainnya yaitu ridha Allah Azza wa Jalla. Nah teman-teman, jadi itulah ya fadilah-fadilah tentang bersiwak, bahkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, enak kan kalau kita ini menyampaikan tentang manfaat siwak ya, yaitu sesuai dengan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Namun tidak seperti Habib tadi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ceramah Habib ini ya, oknum Habib ini kalau berceramah sering ya itu bebas untuk bercerita. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan bagaimana sunnahnya bersiwak, hadisnya ini ya. Namun mereka ini tidak menggunakan hadis, malah menggunakan cerita-cerita yang tidak benar. Ini kan bahaya jika kaum muslimin yang masih awam nanti dikira siwaknya itu mengandung jimat. Allahu Akbar. Dan ujung-ujungnya adalah dijual nanti ya. Nah oke teman-teman, yang bisa saya sampaikan itu saja ya. Semoga ini bisa dipahami. Saya bukan mencari kesalahan ya. Memang kita harus meluruskan orang semacam itu. Kalau berceramah itu bebas bercerita. Agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas dongeng. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.